bersama di musola kita. Selamat saya kepada Pak Ketua, Ibu Wakil, Hakim, pejabat struktural dan pengurus musola Agama Syekh Aceh. Hari ini saya dikenakan lagi sebagai untuk mengisi kegiatan sore kita. Jadi dalam ajaran agama Islam kita itu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbakti kepada orang tua. Bahkan terdapat ungkap yang berbunyi itu adalah ridho orang tua itu ridho juga dari Allah SWT. Jadi ada satu hadis Nabi yang berbunyi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yaitu dari Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua, dan muka Allah juga terdapat mukanya orang tua." Jadi cara berbakti kita kepada orang tua biasanya selalu kita mendengar apa yang diinginkan sama orang tua, lalu tidak membantah apa yang diinginkan sama orang tua, itu dan banyak nilai-nilai etika kita kepada orang tua. Kalau kita selalu mendengarkan apa yang diinginkan sama orang tua, yang dikatakan orang tua, dan kita masih menghargai orang tua, pasti orang tua kita bakal mendoakan yang terbaik untuk kita semua, apalagi untuk anak-anaknya. Lalu ada satu hadis juga ini, hadis yang menjelaskan ciri-ciri kita orang tua itu ada tiga. Yaitu pertama, ciri-ciri yang disukai Allah untuk kita mendapatkan ridho orang tua, atau Allah akan meridhokan kita juga. Yaitu pertama adalah amalan yang dicintai Allah SWT. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kedua orang tuanya. Dan ketiga ialah memudahkan rezekinya. Jadi yang pertama itu dari amalan yang dicintai Allah SWT. Dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menyebut berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Itulah yang diartikannya. Jadi dari Abu Amr Asy-Syaibani berkata, pemilik rumah ini telah mengabarkan kepada kami sambil menunjukkan ke rumah Abdullah. Dia berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda, salat tepat pada waktu. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Dan sahabat itu bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau adalah berjuang di jalan Allah SWT. Lalu yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kedua orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tuanya biasanya selalu didoakan oleh kedua orang tuanya. Doa dari orang tua untuk anaknya yang soleh bernilai mustajab di mata Allah. Jadi Rasulullah pernah bersabda, yang artinya ialah ada tiga doa yang mustajab, tidak ada keraguan akan hal itu. Doa yang berzalimi, doa musafir, dan doa kedua orang tua untuk kebaikan anaknya. Itu hadis riwayat Ibnu Majah yang dilaksanakan oleh Syekh Tadi sudah jelas kan? Yang kedua ini dikatakan Allah akan melakukan doa orang tua. Jadi doa orang tua itu bagi kita itu memang sangat penting, apalagi bagi anak-anak yang masa menempuhnya untuk lebih ke depan lagi. Pasti orang tua ingin anaknya itu lebih baik lagi. Jadi pernah pengalaman ada seorang pemuda jadi anak tersebut
pernah ingin menikah, lalu diperkenalkanlah kepada orang tuanya. Tapi kedua orang tuanya itu pertama yang melakukan pengumuman yang disebut sebagai perkenalan. Jadi tiga orang tua ya udah dijalankan dulu. Lalu kalau selama pemuda tersebut menjadi masa untuk mau pernikahan ya. Nah, sebenarnya orang tua dari pemuda tersebut ada merasakan ganjal sesuatu dari sebagai calonnya. Lalu ya mungkin dari doa kedua orang tua tersebut mungkin yang dikasih apa ya sama Allah kepada pemuda tersebut bahwa dan pasangan tersebut yang tidak sesuai atau tidak memang kita gabungkan atau cocok asalnya dengan dua tapi ya gimana ya tidak pasti hati lah istilahnya. Ya jadi tidak pasti hati, jadi ya dalam masa perjalanan dari rumah tersebut dengan calonnya itu banyak hambatan dan akhirnya pemuda tersebut yang tidak menjadi ya tidak jadi melanjutkan hubungan tersebut karena ya ada suatu hal dari pemuda tersebut yang gimana ya, maksudnya ya nggak cocok lah bagi pemuda wanita tersebut. Lalu mungkin ada contoh juga banyak banyak contohnya, tapi ada contoh mungkin dari kita ini mungkin ya ada bapak ibu sudah jadi ASN di sini, mungkin berkat doa orang tua juga bisa bekerja di sini. Itu mungkin doa orang tua yang selalu doa yang terbaik. Jadi kalau itu bisa bekerja di sini kita semuanya atau bisa berkumpul bersama, itu berkat doa kedua orang tua juga. Lalu yang ketiga itu yang dimudahkan rezekinya, yang dari yang apa yang Allah sukai bukan Pak, yang doa orang tua semua orang tua doa Allah dari kita. Lalu yang ketiganya ini dimulaikan rezekinya. Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa berbakti pada orang tua akan membawa kemudahan rezeki bagi seorang anak. Dalam hadis Rasulullah ini ada dibilang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia diberkati kepada kedua orang tua yang menjalin silaturahmi. Jadi intinya doa orang tua itu ya mustajab ya, maksudnya kata mustajab, itu Allah yang maha tahu juga kita bilang, karena pasti orang tua itu mau doakan yang terbaik ya untuk anak-anaknya dan untuk keluarganya semuanya. Jadi intinya kita sebagai anak ya kalau kita bilang tadi juga harus kita juga ya. Jadi sebagai anak itu intinya berbaktilah pada orang tua, dan kalau orang tua pun maaf kita bilang sudah kusur atau gimana tidak sanggup lagi, maka kita sekarang dari kita yang merawat orang tua. Maka insya Allah kalau kita merawat orang tua yang sudah kusur dan tidak sanggup lagi untuk ya menjalani kehidupannya atau gimana, ya dari kitanya lah. Insya Allah kalau kita merawat orang tua, insya Allah maka Allah selalu meridhoi kita sampai dunia akhirat. Mungkin itu saja isi kegiatan saya hari ini. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.